Shalom Jemaat GKJ Kutoarjo. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini, Minggu 6 Juli 2025. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang semuanya yang Kau cipta, memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kau
memberkati kami sehingga kami dapat bersekutu bersama. Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus datang untuk membimbing kami. Bukalah setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11. Dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 11. Dilanjutkan ayat 16 sampai 20 yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian mamang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan kepadamu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
Mari kita sejenak merenungkan kisah dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Di sini kita melihat Yesus mengutus 70 muridnya. Ini bukan sekedar perjalanan biasa. Yesus sendiri bilang dan berkata kepada mereka, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, Yesus mengutusnya. Artinya, ada tantangan, ada penolakan, dan mungkin bahaya sekalipun yang menanti mereka. Tetapi di tengah semua itu, Yesus mengharapkan mereka melakukan dengan kesungguhan. Apa arti kesungguhan dalam konteks ini bagi kita? Mari kita lihat bersama. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kesungguhan dalam mengenali tujuan kita. Yesus memulai dengan sebuah fakta. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lalu ia mengutus murid-murid itu dengan tujuan yang jelas, menuai jiwa-jiwa dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bagi kita, ini adalah sebuah perenungan. Dalam hidup ini, apa tujuan utama kita sebagai orang percaya? Apakah kita sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kesungguhan dimulai dari kejelasan tujuan. Kalau kita tahu kenapa kita ada, kenapa kita melayani, maka tantangan tidak akan membuat kita goyah. Justru akan membuat kita semakin fokus dan semakin gigih. Yang kedua adalah kesungguhan dalam ketergantungan penuh pada Tuhan Allah kita. Instruksi Yesus untuk tidak membawa bekal yang banyak juga mengajarkan kita tentang ketergantungan total pada pemeliharaan Tuhan. Murid-murid itu harus percaya bahwa Tuhan yang mengutus mereka akan menyediakan segala kebutuhan melalui orang-orang yang menerima mereka. Seringkali saat kita melakukan sesuatu yang besar atau menghadapi masalah, kita malah hitung-hitungan. Saya punya apa ya? Cukup enggak ya? Namun firman Tuhan kali ini mengajak kita melangkah dengan kesungguhan iman. Ketika kita berserah dan percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan mencukupkannya. Kesungguhan kita dalam melayani bukan berarti kita hebat sendiri, tetapi kita punya Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Lalu kesungguhan yang ketiga adalah kesungguhan dalam membawa damai dan kuasa Tuhan. Para murid diutus untuk mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Ini lebih dari sekedar sapaan biasa. Ini adalah deklarasi berkat Tuhan, di mana damai diterima, disitulah berdiam berkat Tuhan. Ketika kita melayani atau menjalani hidup ini dengan kesungguhan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak datang dengan tangan kosong. Kita membawa damai sejahtera kemanapun kita pergi. Dan kuasanya bisa bekerja melalui kita.
Apakah itu di rumah atau juga di kantor, di tempat kerja kita, atau juga di komunitas kita. Kesungguhan iman kita membuka jalan bagi Tuhan untuk memakai kita sebagai saluran berkat dan kuasa-Nya. Kesungguhan yang keempat adalah kesungguhan dengan motivasi hati yang benar. Murid-murid itu pulang dengan sangat gembira, dengan penuh sukacita, karena roh-roh jahat itu tunduk pada mereka. Namun Yesus mengoreksi mereka. Janganlah bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini adalah puncak dari kesungguhan hati. Kesungguhan kita dalam melayani bukan karena ingin dipuji manusia, karena keberhasilan kita, atau ingin melihat hal-hal yang ajaib. Namun sukacita sejati haruslah karena anugerah terbesar yang sudah kita terima, yaitu keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Nama kita sudah terdaftar di sorga. Ini adalah fondasi yang kokoh. Ketika motivasi kita yang benar, kita akan terus melayani dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apapun tantangannya ataupun hasilnya di dunia ini. Karena kita tahu bahwa jaminan kita ada di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Ini menunjukkan betapa berharganya panggilan kita. Mari kita jalani hidup dan pelayanan kita dengan kesungguhan, fokus pada tujuan ilahi kita, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang memelihara kita, membawa damai dan kuasa kemanapun kita melangkah, dan bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Ketika kita melakukan ini dengan kesungguhan, hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup, mari kita mengingat dan menegaskan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surgawi, terima kasih atas sabdamu yang luar biasa.
Kami belajar ya Tuhan untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh agar menjadi murid-Mu yang sejati. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar terus membimbing dalam langkah hidup kami. Bapa, banyak pergumulan, tantangan dan godaan yang terus menghantui kami, terus datang kepada kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melewatinya, untuk memecahkan setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di tengah dunia ini masih banyak terjadi perpecahan maupun peperangan. Kiranya Tuhan melawat saudara-saudara kami. Berikanlah terang-Mu di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Bapa, masih banyak saudara-saudara kami yang mungkin hatinya belum dapat fokus pada tujuan ilahi-Mu. Kiranya Engkau turun tangan, berikan Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas diri saudara-saudara kami. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja-Mu di sini ya Bapa, di GKJ Kutoarjo ini. Baik dari pengurus, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Pendeta kami, juga seluruh jemaat dan pelayan gereja-Mu, baik di induk maupun di pepantan. Kiranya Engkau selalu memberkati dan memberikan sukacita yang penuh dalam pelayanan kami. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, Tuhan yang sempurnakan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Mazmur 52 ayatnya yang 11 menjadi landasan kita. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita bersama pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.